Peluang koalisi Jokowi JK diperkuat oleh Demokrat semakin tipis setelah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merapatkan barisan dengan Koalisi Merah Putih. Lalu dengan siapa koalisi Jokowi JK menambah kekuatan agar tidak terjegal di parlemen? Gagasan koalisi ramping Jokowi populer setelah pemilu legislatif 2014. Alasannya sederhana, Jokowi tak ingin koalisi berujung bagi-bagi kekuasaan. Tapi benarkah kini setelah sah terpilih, koalisi Jokowi JK justru gamang menghadapi kekuatan koalisi merah putih di DPR? Ya apapun namanya politik kita harus menyiapkan dengan berbagai macam perubahan-perubahan termasuk ketentuan aturan main. Kami siap mengikuti aturan main apapun tetapi kami memperjuangkan ini karena keyakinan politik kami bahwa apa yang disuarakan rakyat pada tanggal 9 April yang lalu harus senafas dengan apa yang terjadi di DPR. Ketika rakyat telah mempercayakan PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu, sangat wajar kalau kemudian ada tradisi memberikan kesempatan bagi partai pemenang pemilu untuk memimpin Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD 3 yang disahkan sehari sebelum pemilu presiden menyebut pimpinan DPR dipilih dari anggota DPR. Ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang menyatakan pimpinan DPR berasal dari partai pemenang pemilu. Sementara peta DPR mendatang didominasi perwakilan partai Koalisi Merah Putih. Ini akan menjadi satu area pertempuran baru. Karena ini bicara satu jabatan yang sebetulnya prestisius dalam konteks peta politik. Kenapa saya bilang prestisius? Karena ini bicara pimpinan DPR. Ya memang bukan hanya ketua DPR, tapi pimpinan DPR. Jadi ini memang menjadi hal menarik ketika MD3, Undang-Undang MD3, terutama pasal 84 itu kemudian menjadi salah satu yang dalam tanda petik ya bisa menjadi hal yang sangat merugikan bagi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sudah mengajukan uji materi Undang-Undang MD 3 ke MK sejak Juli lalu. Namun, belum ada putusan hingga kini. Judicial review terhadap Undang-Undang MD 3 kami laksanakan dengan penuh keyakinan karena kalau kita lihat dari mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang itu kan inisiatif Dewan. Sehingga seluruh Dewan sudah sepakat saat itu tidak ikut merubah hal-hal yang terkait dengan mekanisme penggantian pimpinan DPR RI. Kubu Jokowi JK membutuhkan tambahan partai di dalam koalisi untuk mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen. Koalisi PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura hanya menghasilkan 207 kursi di parlemen. Jauh dibanding 353 kursi koalisi Merah Putih. Saya pikir yang paling akan dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan konstelasi seperti sekarang adalah win-win. Terutama bagi kekuatan politik yang masih cair, kemungkinan cair. Ya memang kalau di DPR-nya sendiri hubungan personal bisa cair. Lobi-lobi politik terus dilancarkan. Kini PDIP berharap pada PAN. Dengan PAN, koalisi Jokowi JK bertambah menjadi 256 kursi DPR. Sangat optimis. Jadi bahwa nanti akan terjadi ya, tentu saja ini membutuhkan suatu proses. Tetapi sekali lagi basisnya adalah basis legitimasi rakyat kepada kepemimpinan baru yaitu Pak Jokowi dan Pak JK. Inilah yang akan menjadi kekuatan perekat bahwa tiba saatnya bagi kita untuk menyatukan seluruh kekuatan-kekuatan nasional ini agar Indonesia secepatnya bisa mengejar ketertinggalan.